Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hari ini Litbang Kompas merilis survei Pilkada Jawa Barat yang diselenggarakan pada 1 hingga 9 November 2024. Pilkada Jawa Barat diikuti oleh 4 pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina. Kemudian paslon nomor urut 2 JJ Wiradinata berpasangan dengan Ronald Surapraja. Kemudian paslon nomor urut 3 Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibi, serta paslon nomor urut 4 Dedi Mulyadi yang berpasangan dengan Erwan Setiawan. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1 hingga 9 November 2024 kepada 630 responden. Dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, 4,1% responden menyatakan dukungan pada paslon Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina. 4,6% memilih paslon JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja, sementara 9,0% responden ini memilih paslon Ahmad Syaiqo dan Ilham Akbar Habibi. Kemudian 65,0% responden memilih paslon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Sementara itu, saudara, 17,3% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Nah, survei Litbang Kompas ini, saudara, menampilkan data elektabilitas paslon Pilkada Jawa Barat 2024 berdasarkan alasan memilih. Ada beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya kualitas cagup dan atau cawagupnya sebanyak 22,1%. Kemudian cagup-cawagup berpengalaman dalam pemerintahan sebanyak 19,2%. Kemudian visi, misi, dan program kerjanya sebanyak 17,6%. Integritas moral cagup dan cawagupnya 9,6%. Tampilan fisik cagup-cawagup ini akan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi memilih atau memberikan suaranya. Lalu bagaimana dengan peluang calon kepala daerah Jawa Barat memenangkan kontestasi Pilkada 2024? Kita undang bergabung bersama kami di sini peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti. Silakan Mas Rangga bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Mas, kalau kita lihat dari hasil survei elektabilitas paslon Pilkada Jawa Barat 2024, ini apakah nantinya Pilgub Jawa Barat cukup hanya satu putaran? Dari hasil kita terakhir ini ya Mbak, jadi memang pilihan masyarakat Jawa Barat ini nampak sudah mulai mengerucut ya ke salah satu paslon. Agaknya agak sulit untuk membayangkan dari paslon-paslon lain untuk bisa mengejar elektabilitas dari paslon nomor 4 di 65%. Artinya dengan waktu yang sudah semakin mepet dengan hari pencoblosan, dengan hasil survei yang sudah diperoleh juga, artinya memang ya kemungkinan besar satu putaran begitu, tidak langsung. Nah, lalu selanjutnya apa yang membuat publik memilih? Apa saja yang dipertimbangkan? Tadi ya dari hasil kita memang kualitas dari cagup-cawagup itu menjadi alasan atau faktor yang paling banyak mendorong pilihan dari masyarakat. Namun selain itu ada juga faktor terkait dengan pengalaman dari cagup-cawagupnya sebelumnya menjabat sebagai apa atau punya pengalaman di mana begitu. Dan yang terakhir di nomor 3 itu ada visi dan misi. Itu juga ternyata dipertimbangkan juga oleh masyarakat Jawa Barat, Mbak. Oke, itu pertimbangan-pertimbangan utama yang jadi pertimbangan para pemilih Jawa Barat. Kalau kita lihat data ini Mas Rangga, 4,1%, 4,6%, 9,0%, lalu ini cukup timpang, 65%. Ini kalau kita bandingkan atau merujuk dengan Pilkada Jawa Barat, Pilgub Jawa Barat di pemilihan sebelum-sebelumnya, ini tidak pernah terjadi, bukan begitu? Iya, Mas Rangga? betul Mbak. Kalau kita merujuk ke yang terakhir saja ya, 2018 memang kontestasinya jauh lebih ketat begitu. Pada saat itu paslon RK Pak UU itu menang cukup tipis di 32%, sedangkan disusul oleh Pak Ajat dan Pak Ahmad Syaiqo waktu itu ya 28%. Nah, di sini memang kita melihat ada tren yang cukup drastis begitu ya, di mana ada satu paslon yang mendapatkan tingkat elektabilitas yang sangat tinggi begitu Mbak. Ya ini perbedaan atau selisih dari elektabilitas masing-masing paslon juga cukup tinggi. Ini apakah faktornya karena potensi dari salah satu atau masing-masing paslon begitu, karena mungkin pasangan Dedi Mulyadi, Erwan Setiawan, Dedi ini lebih dikenal oleh publik, atau apa faktornya?
Itu faktornya ada beberapa ya Mbak ya. Faktor pertama bisa jadi ya sosok tadi Pak Dedi dan Pak Erwan ini relatif lebih dikenal oleh publik ya. Dia lebih populer, lebih disukai juga dan segala macam. Yang kedua juga perlu dicatat juga bahwa modal dukungan politik dari Pak Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ini relatif lebih besar dibandingkan dengan paslon-paslon lain. Kita tahu Pak Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan ini didukung oleh koalisi Kim, isinya ada 9 partai di sana, dan 2 dari 9 partai itu Golkar dan Gerindra ya punya kursi yang relatif besar begitu. Capaiannya kemarin di pemilu 2024 begitu. Baik, kalau kita bicara soal potensi paslon lain selain Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, dengan waktu yang sudah cukup sedikit ya, sangat sedikit, ini semakin dekat dengan pemilihan, bagaimana potensi mereka untuk kemudian bisa mendongkrak suara atau elektabilitas? Bagi paslon nomor 1, 2, dan 3, ini kan memang unik ya. Tapi mungkin satu benang merah yang bisa ditarik begitu ya dari ketiga paslon ini adalah bagaimana mereka perlu untuk berupaya mengkonsolidasikan suara-suara dari basis konstituen mereka yang masih mengalir ke pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Baik di kelompok pemilih PKB gitu misalnya di paslon nomor urut 1, kemudian di kelompok pemilih PDIP yang mengusung paslon nomor urut 2, dan juga PKS dan Nasdem di nomor urut 3 begitu Mbak. Banyak juga yang belum memilih, ada 17,3% yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan ya ini Mas Rangga. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa belum memilih karena menunggu kampanye selesai. Nah, sebetulnya faktor dari kampanye ini sebesar apa terhadap elektabilitas? Kalau dari hasil kita ya Mbak, sekitar 39-40% dari publik Jawa Barat yang masih belum menentukan pilihan, itu memang menunggu hasil dari debat dan juga kampanye ini finish dulu Mbak. Begitu. Artinya faktor yang paling besar begitu? Paling besar. Lalu selanjutnya ini kan ada juga swing voters. Ini bagaimana potensi yang belum menentukan pilihan, yang belum tahu potensi swing voters ini seperti apa Mas untuk memilih nantinya? Pertama dari segi jumlah sebetulnya kita belum bisa bilang bahwa itu jumlah yang relatif besar ya. Karena kalau kita coba cross ke mungkin rata-rata orang yang pada akhirnya tidak memilih begitu dari DPT ya, yang golput atau tidak sempat memilih, itu kurang lebih ya sekitar segitulah. Jadi itu mungkin bisa jadi gambaran mereka-mereka atau masyarakat yang mungkin pada akhirnya tidak memilih gitu di pemilu. Jadi mungkin dan juga apabila itu didistribusi secara merata begitu ya ke 4 paslon, saya rasa sih akan agak sulit kemudian undecided voters itu bisa merubah peta konstelasi politik yang sekarang sudah terbentuk. Jadi sebetulnya pengaruh dari undecided voters ini tidak begitu besar meskipun angkanya masih cukup tinggi lah ya, 17, sekian% begitu. Ya. Lalu ini kan masih ada swing voters, kemudian juga masih sudah ada beberapa yang menentukan atau menjawab begitu ya. Dari yang sudah memberikan respon atau memberikan suara begitu, ingin memilih siapa dan lain-lain. Ini apakah mereka sudah menetapkan atau seyakin itu terhadap paslon masing-masing paslon yang dipilihnya atau seperti apa Mas? Ya, dari hasil kita memang terutama di pemilihan-pemilihan yang jarak elektabilitasnya itu sudah sangat jauh begitu ya. Itu memang kecenderungan ada tren pilihan masyarakat itu sudah relatif lebih firm begitu ya, sudah lebih mapan begitu. Dari hasil kita itu strong voters atau orang-orang yang sudah memastikan pilihannya itu udah di atas 60%, artinya sudah relatif stabil. Jadi angka elektabilitas dari hasil survei Litbang Kompas terhadap Pilgub Jawa Barat ini sudah firm ya pemilihnya yang ataupun juga responden yang yang terlibat dalam survei Litbang Kompas begitu ya Mas. Terakhir mungkin ini bagi paslon lain yang di bawah dari pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, ini yang kalau kita lihat cukup timpang ya, dari 4% sampai dengan 9%. Apa yang kemudian faktor yang bisa mendorong elektabilitas mereka dalam waktu yang cukup sempit ini? Kembali lagi ya, menjaga basis-basis, karena ada salah satu faktor yang kita bisa lihat bahwa memang aliran suara mayoritas dari tiap paslon, partai yang mendukung paslon nomor urut 1, 2, dan 3 itu justru mengalirnya ke paslon Pak Dedi dan Pak Erwan begitu. Nah, tantangan bagi paslon nomor urut 1, 2, dan 3 adalah bagaimana mereka bisa mengkonsolidasikan lagi suara-suara konstituen pemilih partai mereka di PKB, PDI, dan juga PKS gitu misalnya, untuk utuh kembali ke paslon masing-masing itu tadi, Mbak.
Baik, artinya memang meskipun tadi disebutkan pemilih atau responden yang memberikan suara di survei Litbang Kompas ini sudah firm, tapi upaya yang masih bisa dilakukan bagi paslon lain yang tertinggal begitu ya. Kalau kita lihat dari angka persen elektabilitasnya, bisa tadi dengan berkonsolidasi lagi dengan partai politik dan juga pendukungnya. Terima kasih Mas Rangga Eka Sakti telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dan saudara tetaplah bersama kami, masih ada informasi lain dan penting juga di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya ini terkait 5 bandara di Nusa Tenggara Timur ditutup dampak erupsi Gunung Lewotobi. Bandara terdampak abu vulkanik dari Lewotobi.